Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ini kacaunya, Bang. Kalau namanya Bible, kalau namanya Biblos atau Bible, silakan pakai nama itu. Umat Islam tidak akan protes. Tapi kalau memakai nama lain dari Al-Quran, wah bahaya itu, Bang, ya. Nah, gitu. Silakan, Bang. Jadi gini kan, Bang. Kita ini kan sesama manusia. Ini kan kalau perhatikan live Bang gitu. Jadi ngapain itu harus jadi perdebatkan, jadi persoalan gitu. Sementara kita ini kan satu Tuhan, satu Allah. Gini, Bang. Nggak salah kan kalau Kenapa harus didiskusikan? Karena kita agar paham gitu ya, bahwa yang seperti itu bukan dari segi kemanusiaan, tetapi ajaran yang digondol oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya ajaran dari agama Islam diambil oleh pihak Kristen. Itu ajaran, Bang. Kalau kita sesama manusia, kita punya dalil. Dalilnya kayak gimana? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan adil kepada orang di luar agama Islam. Secara kemanusiaan, Islam punya dalil untuk berbuat baik kepada orang Kristen gitu. Tapi sayangnya banyak dari oknum Kristen yang memecah toleransi di Indonesia ini. Gitu. ya betul. Tapi gini kan, Bang, bukan aku membela siapapun kan. Apa salahnya kan kalau orang-orang yang kurang tahu itu ngapain harus diladeni gitu. Karena kebanyakan manusia ini udah pun diterangkan masih berkeras gitu. Jadi itu nanti jadi jalannya peperangan agama gitu, Bang. Jadi pikir-pikirkan ngapain harus diperdebatkan gitu. Terkadang manusia kan ada yang paham, ada yang tidak paham gitu. Jadi semua beda-beda pemahaman gitu. Iya, gini, Bang, ya, manusia ada yang paham, ada yang tidak. Di dalam Islam kan disuruh nanya. Terus bagi yang paham disuruh menjelaskan, balighu anni walau ayah. Kan gitu aturan dalam Islam. Nah, celakanya ada yang membicarakan Islam padahal agamanya bukan Islam. Contoh Edis TV yang kagak bisa baca Quran, kagak tahu apa-apa tentang Quran, lalu ngomong Quran. Bang, Anda profesinya sebagai apa? Ibaratlah abang sebagai direktur, kan kayak gitu. Lalu abang ngomong ilmu kedokteran, cocok nggak? Kan kacau jadinya abang menyampaikan ilmu kedokteran gitu. Iya. Hah? Gitu logikanya. Makanya agar ilmu kedokteran tidak hancur-hancuran, maka banyak dokter yang meluruskan. Gitu. Bahwa penyampaian orang ini salah. Begitu pula ya di dalam agama Islam bahwa penyampaian Edis salah, maka harus diluruskan oleh orang-orang Islam. Gitu, Bang. Jadi Itu kan sih alasannya. Kan, Bang, gini, Bang. Iya. Karena gini kan, Bang. Terkadang kan kita beda agama ini kan. Terkadang gara-gara orang yang kurang pemahaman, kadang orang kita Muslim suka ngejek Kristen gitu. Sementara kena semua agama, seluruh Kristen gitu. Yang diejek yang kurang berpemahaman gitu. Karena menyinggung kita Muslim, Bang. Ya gini Bang, ya sebenarnya di ajaran Islam mengejek itu juga nggak boleh. Makanya kan kita kasih tahu gitu, dan kita beri edukasi sedikit demi sedikit bahwa mengejek itu tidak boleh, mengumpat itu tidak boleh. Ya kalaunya ada yang mengumpat dari Islam ke Kristen kan, seperti apa umpatannya atau hinaannya kan kita cek dulu kan kayak gitu, apakah betul yang dia tuliskan tertulis atau tidak kan gitu, itu perlu kita cek gitu. Tetapi dalam ajaran itu tidak ada. Nah, kalaupun dia tahu ajarannya tapi masih menghina, artinya itu oknum gitu, Bang. Nah, orang-orang seperti Edis, saya nggak yakin itu ajaran Kristen. Kenapa saya bilang gak yakin itu ajaran Kristen? Gak mungkin agama Kristen mengajarkan untuk menghina agama Islam. Gak mungkin. Gak mungkin itu, Bang.
Betul nggak? Ada nggak Anda Ini, diajarkan Bang, kayak ulang kali, Bang. pendeta Anda atau guru Anda Karena hinalah perhatikan agama kan, Islam? Mas Nggak Haji ada. itu kan bertentangan gitu. Hmm. Terkadang kan kawan abang yang ikut masuk live itu dia belum berpengalaman, belum berpemahaman tentang agama. Jadi kebanyakan kita tertawakan yang belum berpengalaman, yang belum memahami agama gitu. Jadi kan sama aja kita mengejek gitu. Sementara dia tidak tahu apa-apa gitu. Dia masih belajar ingin tahu gitu. Ya kalaunya di Islam Bang ya Sering orang perhatikan gitu Bang. orang yang belum tahu agama sebenarnya bukan menyampaikan, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia dituntut untuk belajar gitu, bukan menyampaikan. Itu dalam Islam. Tapi kalau yang dia sampaikan dia tahu, contoh seperti Bible Kristen kan bisa dibaca dengan bahasa Indonesia. Ya sampaikanlah kepada kawan-kawan Kristen, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, dengan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Sampaikan baik-baik, itu dalam Islam. Bukan dengan cara menghina, bukan. Gimana? Kan abang bisa tahu ajaran Islam sebenarnya kayak gimana gitu. Intinya kan memang kita ini kan semua manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Intinya kan saling toleransi lah, ngapain saling mengejek, jadi nggak ada gunanya. Sementara kita ini di buminya sementara gitu, ngapain jadi perdebatan gitu. Bang, begini Bang, ayat toleransi berhamburan dalam Quran Bang. Jujur ya, contoh Quran surah Al-Kafirun ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terus yang saya baca tadi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar agama Islam. Itu ayat toleransi tuh. Terus ada juga ayat yang lainnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Itu ayat-ayat toleransi. Tapi sayangnya toleransi ini yang diajarkan oleh umat Islam malah dihancur oleh oknum Kristen Bang. Itu masalahnya. Di dalam agama Islam sejak kecil diajarkan toleransi, berbuat baik meskipun sama orang di luar agama Islam gitu. Itu di luar di ajaran Islam sejak kecil diajarkan. Sayangnya oknum-oknum Kristen, contoh seperti Saifuddin Ibrahim, contoh seperti Edis TV yang merusak toleransi. Akhirnya apa? Kristen yang baik-baik itu juga ikutan kena imbasnya. Gitu Bang. Jadi menurut saya begini, daripada abang ke umat Islam, lebih baik abang menyerukan kepada sesama Kristen, perbaiki internal Kristennya gitu. Umat Islam itu Bang begini prinsipnya, kalau tidak dimulai, mereka tidak akan memulai. Musuh tidak dicari, kalau ada musuh hadapi. Kalau sudah ada musuh, maka haram bagi mereka mundur sejengkal pun. Apalagi sampai selangkah gitu mundurnya. Sejengkal aja haram bagi mereka gitu. Gitu Bang. Jadi Anda bisa mengetahui akar permasalahan kenapa terjadi pergesekan ini, karena dari oknum Kristen sendiri yang merusak toleransi di Indonesia gitu. Jadi Silakan maksud abang gini kan, kalau musuh tetap musuh gitu, artinya kalau dia itu kita lihat musuh itu kita harus imbangi gitu lah ya. Bukan Bang, artinya begini, apabila kamu diserang jangan diam. Contoh ya, Belanda jajah Indonesia, jangan diam sama Belanda gitu. Itu maksudnya. Nah begitu pula dalam agama, kalau Islamnya diserang maka jangan kau lari, hadapi gitu. Tapi Islam jangan sampai menyerang duluan. Karena apa? Karena ada ayat toleransi. Berarti karena karena Kristen mengejek Islam, saling membalas mengejek, begitulah Bang ya. Bang, begini Bang, kalau Bang, begini, jujur. Ya, jujur Bang ya, kalau tidak ada Edis TV, Saifuddin Ibrahim dan oknum-oknum Kristen
yang membicarakan Al-Quran saya, membicarakan agama saya nggak buka live kayak gini. Ngapain saya buka live kayak gini? Ngapain coba? Lebih baik saya buka live streaming, bahas sholat, bahas wudhu, bahas Quran gitu. Jadi gini kan bang, maaf dulu ya, mohon maaf dulu ya. Masalahnya gini bang, jangan karena hanya gara-gara satu orang jadi rusak semua gitu. Ini kan menyeluruh ke agama gitu. Hanya gara-gara Edis dia bertentangan sama agama Islam, akhirnya kena Kristen semua gitu. Nah gini bang, artinya apa jika? Gini bang, artinya apa jika kita ingin menyelesaikan permasalahan ini, maka kita selesaikan dari akarnya. Bukan dari akibatnya, bukan, tapi dari akarnya. Akarnya siapa? Abang tahu Edis, maka selesaikan Edisnya melalui internal Kristen, bukan menyelesaikan dengan cara menegur akibatnya. Akibatnya umat Islam banyak buka live streaming membicarakan Kristen juga. Gak bisa Anda tegur umat Islam satu-satu, kecuali internal Anda dulu Anda perbaiki gitu, dari akarnya. Jadi sesuatu itu dimusnahkan dari akarnya bang, bukan dari akibatnya. Gitu. Masalahnya gini kan bang, kebanyakan perhatian gitu kan. Di sini kita belum tahu dia tuh kekristenan, kita nggak tahu. Jadi sementara orang masalahnya begini bang, ke agama Kristen gitu. Bang, masalahnya juga begini, karena satu orang dari oknum Kristen, semua Islam kena imbasnya. Sama gitu. Satu orang dari Kristen, semua Islam kena imbasnya. Artinya apa? Kalau kita tegur umat Islamnya satu-satu, nggak mungkin. Itu nggak akan selesai. Kalau ingin menyelesaikan, maka tekan edisnya dari internal Kristen. Gitu. Agar tidak bikin masalah, tidak mengimbas ke Islam, tidak mengimbas juga ke Kristen. Gitu bang. Jadi menyelesaikan permasalahan itu dari akar, bukan dari akibat gitu. Oke lah kalau begitu bang, kalau begitu. Udah Oke dulu bang ya. Ginting ya, semoga ngerti gitu ya. Thank you ya. Oke, terima kasih bang atas pertanyaannya, sangat mengedukasi ya, ngerti. Kayaknya beliau udah ngerti sih itu, ya udah ngerti gitu. Kenapa banyak live streaming seperti ini? Udah ngerti kayaknya itu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, Muslim ya? Muslim bang. Ada yang disampaikan? Silakan. Itu tadi saya agak gatel itu bang. Itu tadi saya agak gatel, Tuhan megang tai itu tadi. Oh ya. Nanti saya tanyain itu, masa Tuhan pegang tai gitu. Udah dipegangnya, dilemparinnya ke muka orang pula itu. Iya, heran saya. Siapa yang dipermasalahin bang? Kenapa tuh? Yang dipermasalahin apa? Ya iya, kenapa Tuhan sampai pegang tai, sampai dilemparkan ke muka orang gitu? Kalau menurut saya bang, Tuhan itu kan maha kuasa, itu memegang segala zat, ya nggak apa-apa lah. Ya iya, yang namanya melemparkan itu kan bahasa manusia. Nih saya lempar HP, kan kayak gitu, saya pegang dulu HP-nya, lalu saya lemparkan kemana, kan gitu, itu bahasanya bahasa manusia. Ya kalau Tuhan itu bukan manusia, kalau di ajaran Islam ya nggak mungkin Tuhan pegang tai lalu lemparin ke muka orang, kayak gimana itu? Ya Tuhan namanya segala penjuru, pakai cara apapun bisa, enggak apa-apa. Masa melempar, kan kayak gitu, aneh bahasanya. Aneh sih bagi orang awam, itu aneh. Lah, coba Anda open cam jelaskan kayak gimana tuh? Kayak gimana tuh? Katanya kan makanya kan katanya slogannya Tuhan Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tiba-tiba pegang yang kagak suci, pegang kotoran atau najis. Ini mana sucinya? Suci gak suci itu bagi Tuhan itu gak ada arti bang. Aduh. Suci. Bang,
turun dulu ente, ya. Saya minta open cam, dari tadi ngomong melulu, ya, saya tunggu-tunggu. Oke, selamat malam. Bang Yusuf. Malam bang, aduh. Iya, selamat malam, selamat malam. Malam itu gara-gara abang pakai kacamata, ya. Kalau di sini bang, tempat saya matahari masih nongol. Ya kan tempat saya memang adalah bang. Jadi Kira-kira bang, abang naik pakai kacamata niru Edis atau mau bertanya nih? itu mata-mata sebelah ada sakit nih bang. Oh gitu. Ya. Enggak bisa pencahayaan terlalu ini. Enggak bisa terlalu. Enggak apa-apa. Mungkin ada yang mau Anda tanyakan atau ada yang mau kita diskusikan. Silahkan nih. Kemarin kan saya sempat naik kan bang. Yang saya mau lanjut itu. Iya, masih ingat saya. 3 perkara itu bang. Oh, 3 perkara. Yang mana tuh? 3 perkara lagi. Soal yang namanya kebohongan yang bisa dianulir oleh apa? Di dalam ajaran Islam. Oh, bahas kebohongan. Iya, kalau di dalam agama Islam berbohong dalam 3 hal tidak boleh menyangkut ajaran agama. Jadi di luar agama. Beda dengan Kristen bang. Kalau Paulus kan mengajari berbohong memang. Gitu. Nah, saya jelaskan dulu ya tentang masalah kebohongan ya di dalam 2 agama. Islam ya katanya boleh berbohong dalam 3 hal. 3 hal itu tidak boleh menyangkut agama. Karena kalaunya agama itu ancamannya neraka. Ada dalilnya kagak boleh berbohong dalam menyampaikan agama Islam, yaitu di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Tuh ya, catat dalilnya. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Jadi berbohong dalam agama tidak boleh. Tapi apa 3 hal tersebut gitu yang diperbolehkan? 1 ya bang ya, mendamaikan 2 orang yang berseteru. 2, seorang suami yang berbohong kepada istrinya agar mendapat ridho dari istrinya. Yang ketiga ya, tawanan perang ya yang diinterogasi lalu dia berbohong dalam interogasinya. Kagak ada urusannya dengan agama semuanya, gak ada. Gitu beda bang. Bedanya gini. Bedanya di Kristen, kalau di Kristen dalam mengajarkan agama boleh bohong. Menyampaikan tentang Yesus boleh bohong. Menyampaikan tentang Allah, Paulus ngajarin berbohong. Coba buka dalilnya. Baik, saya bukakan satu-satu ya. Nih, satu-satu. Baik. Ada 3 dalil yang akan saya bawakan kepada abang ya. Paulus ngajarin berbohong dalam agama. Nih, ya. Apa kata Paulus? Nih ya. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu. 1 Korintus. Abang perhatikan aja nih, abang bisa catat ya nanti. Bang, buka aja. 1 Korintus 15 nomor 15. Oke. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, kata Paulus ya. Jadi Tuhan pun mau didustai oleh Paulus ajarannya, kan di Kristen gitu. Bahkan Tuhan aja mau didustai. Karena apa? Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, akan kayak gitu ajarannya. Ajaran dusta gitu ya. Selain Korintus itu bang, saya bukakan Roma 3 nomor 7 nih ya. Kepada abang, catat lagi. Maaf bang, yang ulang yang 1 Korintus 15 kok yang abang baca ini gimana ini? Coba. Tadi 1 Korintus 15 nih. Ya. Iya.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Bayangkan bang, Allah aja mau didustai ajarannya, ya. Sabar bang. Nah, gitu. Nah, Sabar bang, itu bagaimana abang langsung terjemahkan bahwa berdusta kepada Allah, itu kan pernyataan bang. bukan pernyataan saya itu bang. Itu